Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Khairatul Umaroh, SKM MKM, dosen pada program studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya memiliki bidang keahlian yakni promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Video pembelajaran ini menjadi penunjang materi perkuliahan sekaligus menjadi bahan dari syarat PDD UKT PT. Saya akan memaparkan pembelajaran mata kuliah Teknik Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan di bidang kesehatan. Mata kuliah ini memiliki bobot 1 SKS dan disertai dengan mata kuliah praktikum. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dasar dalam merancang serta melaksanakan fasilitasi pendidikan, pelatihan kesehatan khususnya di tingkat masyarakat. Untuk membuka mata kuliah ini, saya akan memaparkan rencana pembelajaran semester atau RPS yang akan menjadi panduan utama dalam proses belajar mengajar ke depan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang rencana pembelajaran semester RPS dari mata kuliah Teknik Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan. Pendidikan bukan hanya tentang transfer ilmu, tetapi juga tentang membentuk karakter, membangun semangat, dan menanamkan nilai kebermanfaatan. Dalam mata kuliah ini terdapat 4 capaian pembelajaran. Yang pertama yakni mahasiswa mampu memahami konsep pendidikan orang dewasa. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis konsep fasilitasi bidang kesehatan masyarakat. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar pendidikan dan pelatihan. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menganalisis model diklat pada bidang kesehatan masyarakat. Mata kuliah ini memiliki 12 sub capaian pembelajaran mata kuliah. Dari sub CPMK yang pertama, mahasiswa mengetahui tentang jenis metode pembelajaran orang dewasa, kemudian mahasiswa juga mengetahui proses belajar dari orang dewasa, mahasiswa menelaah strategi pendidikan orang dewasa, kemudian mahasiswa dapat mendiskusikan proses fasilitasi pada komunitas di masyarakat, dilanjutkan dengan mahasiswa mampu menerangkan kompetensi dari seorang fasilitator, dan mahasiswa mampu mencontohkan teknik fasilitasi pada pertemuan-pertemuan di masyarakat. Setelah itu, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan konsep dasar dari pendidikan, pelatihan, serta manajemen sistem diklat. Berikutnya, mahasiswa mampu menguraikan rancangan model diklat pada bidang kesehatan, menelaah dan merencanakan dokumen penyelenggaraan diklat. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan model pendidikan dan pelatihan di bidang jabatan fungsional tenaga promkes. Berikutnya adalah mencontohkan model pendidikan dan pelatihan dengan memanfaatkan teknologi serta kemitraan dengan masyarakat. Dan terakhir, mahasiswa tentu saja dapat membedakan model evaluasi pembelajaran, program pendidikan dan pelatihan. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memaparkan dari sub CPMK ke-8, yakni menguraikan rancangan model pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini terdiri dari 2 hal. Yang pertama yakni ceramah di kelas dan dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Terkait dengan item penilaian dari mata kuliah ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama yakni ujian tengah semester, yang kedua ujian akhir semester, dan yang ketiga terkait dengan tugas. Untuk UTS akan digunakan instrumen penilaian yakni tes tertulis, untuk UAS digunakan instrumen penilaian tes tertulis, dan untuk tugas menggunakan portofolio serta unjuk kerja. Masing-masing tugas dan UTS UAS tersebut memiliki sub CPMK yang wajib untuk diterangkan pada UTS, UAS, dan juga tugas, serta bobot dari masing-masing sub CPMK. Terkait dengan penugasan dari mata kuliah ini, di sub CPMK 2.1, setiap mahasiswa diminta untuk melakukan kajian literatur dan pengamatan sederhana terhadap proses fasilitasi yang pernah dilakukan pada komunitas masyarakat, khususnya dalam konteks promosi kesehatan. Kemudian tugas yang kedua berkaitan dengan sub CPMK 2.3,
yakni mahasiswa mampu mencontohkan teknik fasilitasi pada pertemuan dengan beberapa kategori teknik fasilitasi seperti teknik fasilitasi formal, non-formal, ataupun interaksi di kelas. Tugas yang terakhir berkaitan dengan sub CPMK 3.3, mahasiswa mampu menganalisis struktur dan kelayakan suatu dokumen penyelenggaraan diklat yang sudah ada, misalnya dari Kementerian Kesehatan ataupun instansi terkait. Berikut referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini. Terdapat 2 referensi, yakni referensi utama dan referensi pendukung. Referensi utama berasal dari buku, textbook, maupun buku cetak dan juga modul, sementara referensi pendukung berasal dari jurnal penelitian. Demikian RPS dari mata kuliah Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada kelas teori fasilitasi pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang analisis kebutuhan diklat. Ini adalah kelanjutan dari konsep dasar diklat. Nah, sebelum teman-teman mendesain diklat, kalian perlu untuk membuat analisis kebutuhan diklat. Oke. Lalu apa sebenarnya pentingnya dari analisis kebutuhan diklat ini, terutama di bidang kesehatan? Siapa yang ingin menyampaikan pendapat? Saya, Bu. Oke, silakan. Kalau menurut saya kenapa penting melakukan analisis kebutuhan diklat adalah agar kita tahu kebutuhan materi yang dibutuhkan oleh peserta diklat itu apa, sehingga nanti sesuai dengan tujuan pelatihan diklat. Good answer. Jadi memang tepat seperti itu ya teman-teman. Analisis kebutuhan diklat ini penting untuk dilakukan sebelum kita mendesain diklat kita agar materinya tepat sasaran, metodenya benar sesuai dengan kebutuhannya mereka, dan tugas yang kita berikan bisa mereka tindak lanjuti. Apalagi di bidang kesehatan nih, misalnya teman-teman datang ke sebuah posyandu atau ke sebuah puskesmas. Di sana ada kader kesehatan. Kader kesehatan silih berganti, kadang orangnya itu, kadang orangnya berbeda. Kemudian juga pernah ada yang ikut pelatihan, ada juga yang tidak ikut pelatihan. Orang-orang yang tidak pernah ikut pelatihan pasti punya mindset yang berbeda dengan orang yang sudah pernah ikut pelatihan. Pengalamannya berbeda, pengetahuannya juga berbeda. Oleh karenanya penting untuk kita lakukan analisis kebutuhan. Orang-orang yang sudah expert sebagai kader berpuluh-puluh tahun, bisa jadi mereka butuh refreshment, butuh materi baru, apalagi di perkembangan zaman sekarang. Masalah stunting, masalah gizi buruk, masalah obesitas, dan lain sebagainya, penanganannya sudah mulai merambah ke model-model generasi Z. Dan sedangkan mereka adalah baby boomer mungkin saja, atau generasi milenial, atau bahkan masih generasi kolonial. Jadi pendekatannya pasti berbeda. Oleh karenanya penting sebelum kita diklat, kita tahu materi yang cocok buat mereka apa, dan metode yang mereka pengen itu seperti apa. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Oke. Analisis kebutuhan diklat atau biasa kita sebut sebagai Training Need Assessment, kalau disingkat adalah TNA. Jadi teman-teman ketika nanti teman-teman bekerja di SDM gitu ya, atau di tempat diklat, kalian mendapati dokumen TNA, kalian sudah tahu bahwa itu adalah Training Need Assessment. Merupakan sebuah kegiatan untuk membuat keputusan. Keputusan apa tadi? Keputusan materi, metode, siapa, mengapa, dan seterusnya pertanyaan-pertanyaan itu agar bisa terjawab sebelum kita merancang diklat. Apa yang diperlukan dalam proses pendidikan dan pelatihan itu sudah kita desain sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat sasaran kita. Apakah masyarakatnya itu berupa tenaga kesehatan, atau masyarakatnya itu adalah masyarakat kader, atau masyarakat umum, atau
aparatur sipil negara, dan seterusnya. Semuanya bisa kita konsep dengan benar, kita konsep dengan baik kalau kita melakukan TNA ini. Lalu kita perlu mempertimbangkan apa pelatihan yang perlu diberikan, mengapa pelatihan itu perlu diberikan, untuk dan oleh siapa pelatihan itu nanti diberikan, kemudian di mana tempatnya, bila mana kondisinya harus dilakukan, dan bagaimana diklat itu bisa diselenggarakan. Jadi TNA sangat komprehensif, tidak hanya mengetahui apa materinya dan bagaimana metodenya, tapi alasan mendasari kenapa pelatihan itu dilakukan juga kita bisa dapatkan dari TNA ini atau analisis kebutuhan diklat. Tujuan dari TNA yang pertama tentunya menghimpun berbagai bahan pertimbangan. Dari mana bahan pertimbangan itu bisa didapatkan? Dari alat-alat ini. Alatnya bisa berupa kuesioner. Kalau teman-teman mau menyebar kuesioner, kalian bisa share kepada calon peserta diklat. Lalu alat yang kedua adalah observasi. Misalnya, teman-teman menjadi seorang atasan ya, seorang atasan punya beberapa staff. Nah, kalian bisa observasi kinerja, KPI atau Key Performance Index dari masing-masing orang itu sesuai target atau enggak. Kalian bisa observasi dari situ. Kemudian interview, kalian wawancara. Lalu ada examining work, kalian berikan tugas kepada mereka, dia sudah bisa melakukan sejauh apa, penilaian kalian maksimal atau tidak. Kemudian ada assessment. Assessment ini juga berkaitan dengan tugas-tugas, job description-nya mereka sesuai dengan realita yang mereka lakukan atau tidak. Dan ada competitive analysis berkaitan dengan nilai antar satu staff dengan staff yang lain, apakah ada yang lebih unggul atau enggak, keunggulannya di mana, kekurangannya di mana, bisa kita jadikan bahan pertimbangan menyusun training need assessment. Setelah bahan pertimbangan terkumpul, apa selanjutnya yang bisa dilakukan? Yaitu merancang diklat sesuai dengan kebutuhan yang telah terumuskan dari bahan-bahan pertimbangan tadi. Seperti itu. Kemudian kalau kita lihat ternyata TNA itu punya beberapa tipe. Jadi tidak melulu tipenya adalah staff ditanya di interview, tapi ternyata juga ada yang namanya task analysis, person analysis, dan organizational analysis. Apa itu? Task analysis. TNA ini bertujuan untuk melihat tugas dan tanggung jawab dari sebuah bidang. Misalnya, bidang promosi kesehatan di puskesmas punya tanggung jawab apa yang diamanahkan oleh undang-undang. Itu menjadi key point untuk melihat apakah task tersebut, tugas dan tanggung jawab tersebut bisa dilakukan oleh petugas prokes. Kemudian yang kedua, person analysis, level kompetensi seseorang yang memegang posisi tertentu. Kalian berada di puncak kepemimpinan di puskesmas. Namanya apa? Kepala puskesmas. Kepala puskesmas itu harus memiliki jiwa leadership untuk mengambil keputusan. Person analisisnya jalan. Apakah kepala puskesmas atau kalian sebagai kepala puskesmas sudah memiliki jiwa leadership itu? Sudah bisa mengambil keputusan krusial? Kalau ternyata setelah dianalisis belum bisa, maka TNA menyebutkan bahwa hasilnya kepala puskesmas ini X belum bisa mengambil keputusan krusial atau belum memiliki jiwa leadership, sehingga perlu diberikan pelatihan leadership. Pelatihan leadership tidak muncul begitu saja,
dia muncul karena ada pertimbangan hasil tadi ya, analisis. Ternyata butuh, ternyata enggak, ternyata agak-agak butuh. Nah, itu dari bahan pertimbangan yang tadi. Jadi ini penting untuk dianalisis dulu. Dan yang terakhir adalah organizational analysis. Organizational ini akan melihat apa nilai dari korporat kita atau institusi di mana kita bekerja. Apakah value-nya mulai berubah? Selagi ada perubahan zaman, pasti value-value juga akan berubah. Apakah mengikuti perkembangan zaman tersebut? Kalau iya, maka strategi dari korporasi kita juga pasti akan mulai berubah. Nah, di situ juga perlu dianalisis. Perubahan zaman ini membuat kita harus mulai merubah diri atau tidak. Kalau tidak, seperti brand mobile phone, kalau teman-teman ingat, dia waktu itu jaya-jayanya, yang lain kalah dengan speknya, harganya, semuanya menang di pasaran. Tapi at the moment ketika Android masuk, mungkin perusahaan itu tidak bisa beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat kala itu, akhirnya turun. Ratingnya turun, produksi turun, dan sampai sekarang tidak tumbuh di pasaran. Nah, seperti itu. Bisa jadi corporate value-nya berganti, bergeser karena pergeseran zaman, sehingga perlu ada strategi baru untuk tetap memperjuangkan hidupnya si korporat itu tadi. Tuh. TNA dan tipe-tipenya. Ini tadi sudah kita sampaikan. Berikutnya, apa cakupan dari training need analisis? Yang pertama adalah kebutuhan organisasi. Kebutuhan organisasi ini, apakah organisasi mau bekerja dengan efektif, efisien? Kalau iya, maka orang-orang yang ada di dalamnya itu harus skillful, punya energi dan tenaga yang mumpuni. Kalau pengen menjadi mumpuni, ya kasih training gitu. Kemudian yang kedua, kebutuhan pekerjaan. Kalau sekarang zamannya adalah AI, maka apakah tenaga kesehatan perlu beradaptasi dengan AI? Perlu. Kita lihat ada yang namanya chatbot. Chatbot untuk kalau sekarang kan pakainya ChatGPT ya. Teman-teman misalnya mau ada event atau inventory, inovasi-inovasi, pasti ada orang yang memasukkan chatbot ke aplikasinya. Misalnya aplikasi screen kesehatan, tuntutan baru. Maka teman-teman di bidang kesehatan perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman juga. Jadi nggak kolot ya jadi orang. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan individu. Seperti tadi, mengakui bahwa saya leadership-nya kurang, saya communication skills-nya kurang, maka perlu self-upgrade. Carilah pelatihan tentang leadership, carilah pelatihan tentang communication skill dan skill-skill yang lain. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan masa depan, inovasi ya. Zaman berkembang, perubahan terjadi. Misalnya sekarang kita menghadapi isu sampah, lalu kader-kader kesehatan di desa itu menghadapi isu sampah dengan cara apa? Ya kita kasih pelatihan how to manage sampah di masing-masing rumah, desa wismaka atau per rumah dan lain sebagainya. Untuk bisa how to manage, mereka harus tahu ilmunya dulu. Kalau ilmunya belum tahu, gimana caranya how to manage? Nggak mungkin. Sehingga perlu diberikan pelatihan tadi, biar tepat sasaran, kalian maksimalkan assessment tools yang tadi sudah saya jelaskan. Dan apa kemudian hasil yang diharapkan dari proses TNA ini? Kalau kita melakukan sesuatu perencanaan, kita pasti berharap ada hasil yang kita dapatkan, ya kan? Nah, hasil yang diharapkan dari proses TNA sekiranya ada 3. Yang pertama adalah kita tahu tingkat kebutuhan materi.
yang diharapkan oleh peserta, calon peserta kita. Apakah dia butuh banget atau enggak sama sekali atau sedang-sedang saja butuhnya. Kemudian yang kedua, berapa sih alokasi waktu yang tepat untuk kita berikan untuk materi A, B, C, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, strategi dan metode seperti apa yang perlu kita berikan untuk materi tersebut. Jadi secara komprehensif, TNA ini bisa memberikan rekomendasi kepada kita sebagai penyusun program diklat. Gitu. Ini contoh formulirnya. Formulir TNA 1 adalah rekapan materi individu yang mereka kuasai. Kemudian TNA 2 adalah rekapan penguasaan materi untuk seluruh sampel yang kalian coba assess. Misalnya sampel yang kalian assessment itu ada 10 orang, maka di TNA 2 adalah rekapan dari 10 orang itu. Kemudian untuk TNA 3, nanti teman-teman akan bisa mengerucutkan apakah materi ini benar-benar dibutuhkan, sangat dibutuhkan, atau yang kedua materi ini sudah cukup mampu dilakukan tapi tetap butuh informasinya, atau materi ini sudah sangat familiar jadi tidak diberikan pun tidak akan menjadi permasalahan. Ini ada di TNA 3 dan TNA 4 nanti bisa mengerucutkan kesimpulan. Materi A harus pakai metode apa dengan durasi waktu berapa. Seperti itu. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah ketika kita memasukkan TNA di TNA 2 menuju TNA 3, nanti teman-teman akan mendapati kesimpulan must know, should know, dan nice to know. Seperti apa kesimpulan itu, Bu? Kesimpulannya adalah ketika tingkat penguasaan responden yang kalian assessment tadi di level 0 sampai 40%, maka dia materi itu termasuk pada materi must know. Bobotnya paling besar dan paling harus diberikan kepada responden. Durasinya paling banyak. Kemudian kalau bobot materi ternyata didapatkan 41 sampai 80%, maka teman-teman meletakkan materi itu pada bagian should know. Level kedua dari materi itu. Level kedua itu artinya bobot waktu yang diberikan sedikit lebih pendek daripada yang level pertama. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah nice to know. Udah tahu banget, audiensnya sudah paham sekali. Di level 81 sampai 100%. Nah, di situ bobot waktu yang kalian sisihkan saat pelatihan levelnya paling rendah, paling dikit. Bahkan walaupun itu dieliminasi pun tidak apa-apa. Tapi harapannya kenapa tetap harus disampaikan? Setidaknya mereka refreshment, mereka ada materi baru, refreshing, barangkali ada yang lupa-lupa gitu. Nah, dari situ nanti masuk ke TNA 4, teman-teman akan bisa menghitung per masing-masing materi akan mendapatkan berapa durasi waktu. Seperti itu. Baik teman-teman, demikian tadi materi analisis kebutuhan diklat yang bisa saya sampaikan. Namun agar teman-teman memiliki pemahaman yang lebih jelas, kita perlu diskusi kelompok ya. Jadi saya memiliki 4 pertanyaan yang perlu kalian diskusikan. 4 pertanyaan silahkan didiskusikan dalam waktu 20 menit. Setelah itu nanti kelompok yang saya tunjuk berkewajiban untuk menjelaskan jawabannya. Bisa difahami? Bisa. Silahkan bekerja. Ada kesulitan kalau ada kombinasi dengan case study, contoh kasus
Baik teman-teman, waktu diskusi telah selesai ya. Teman-teman sudah memanfaatkan 20 menit dengan sangat baik. Sekarang waktunya teman-teman untuk memberikan respon terhadap jawaban-jawaban ini ya, 4 pertanyaan ini. Untuk pertanyaan yang pertama, saya ingin mendengar penjelasan dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Dari kelompok 1 untuk pertanyaannya, apa dampak yang mungkin terjadi jika analisis kebutuhan pelatihan tidak dilakukan pada bidang kesehatan? Di sini kami ada 7 dampak. Yang pertama yaitu pelatihan tidak tepat sasaran. Yang kedua, penurunan kualitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga, ketidaksesuaian kompetensi atau rendahnya produktivitas. Yang keempat, tidak responsif terhadap masalah kesehatan terkini. Yang kelima, rendahnya kepuasan pasien dan masyarakat. Yang keenam, gagal dalam mengimplementasi program kesehatan. Dan yang terakhir, pemborosan anggaran. Oke, baik. Terima kasih banyak. Jawabannya kita bisa tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Highlight poin yang saya dapatkan dari diskusi kelompok 1, ketika tidak dilakukan TNA maka dampaknya mulai dari tidak tepat sasaran. Dalam hal ini konteksnya adalah materi dan metodenya tidak sesuai dengan sasaran, sampai kepada gagalnya program dan sampai dengan pemborosan anggaran. Nice answer. Berikutnya jawaban nomor 4. Strategi implementasi hasil TNA agar rancang diklat kita itu bagus. Kira-kira strateginya seperti apa? Kelompok 4, silakan. Jadi berdasarkan hasil TNA, kelompok kami itu sepakat strategi yang harus disusun berdasarkan dengan kebutuhan nyata peserta latihan. Itu strategi pembelajaran yang kami susun itu yang pertama mengenai tujuan pembelajaran itu ditetapkan berdasarkan gap kompetensi. Misalnya seperti peserta mampu mengoperasikan aplikasi dengan benar sesuai dengan SOP. Terus yang kedua itu ada materi disesuaikan dengan kebutuhan nyata. Yang ketiga, metode pembelajaran itu dipilih dan praktis dan partisipatif. Terus yang keempat itu media dan alat disesuaikan dengan kondisi lapangan. Yang kelima, evaluasi ditentukan dengan perubahan keterampilan. Terus yang keenam itu waktu dan jadwal itu fleksibel berdasarkan kondisi peserta. Terus yang ketujuh itu tindak lanjut pasca pelatihan itu dengan adanya monitoring untuk memastikan pelatihan itu diterapkan. Baik, terima kasih banyak. Jawabannya kelompok 4 sangat komprehensif. Kita beri aplaus juga untuk kelompok 4. Mulai dari perencanaan diklat sampai dengan evaluasi, kelompok 4 mendesain sesuai dengan hasil TNA. Saya rasa teman-teman sudah cukup paham dengan analisis kebutuhan pelatihan ini. Nanti semoga bisa kita aplikasikan TNA ini di praktikum Fasdiklat berikutnya, dan teman-teman bisa mengaplikasikan juga pada tempat kerja kalian masing-masing suatu saat nanti. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama kalian. Sungguh luar biasa hari ini aktif, produktif diskusi kita. Semoga lain waktu kita berjumpa dalam kondisi yang lebih baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.